Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Dewi Kurniasih, SKM MKes, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Inspeksi K3. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Inspeksi Kebisingan pada Bengkel Las di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dengan menggunakan metode analisis bahaya subsistem hazard analysis atau SSHA. Sebelum lanjut ke presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 7 K3 2017A yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Sylvie Kurniasari, NRP 9. Saya Ibunda Kapulana, NRP 14. Baik, perkenalkan, nama saya Hayana Nur Etma, NRP 27. Berikut merupakan laporan hasil inspeksi dari kelompok kami yang telah kami lakukan di Bengkel Las PPNS. Setelah kami melakukan inspeksi, kami telah menuliskan laporannya dalam bentuk seperti ini, di mana laporan ini telah terdapat hasil inspeksi yang kami lakukan beserta dengan rekomendasi yang telah kami berikan menggunakan metode PDCA. Nah, dalam laporan ini terdapat beberapa hal lain yang dicantumkan, mulai dari latar belakang dan tujuan inspeksi, metode dan ruang lingkup inspeksi, dan juga metode analisa hazard yang ada di Bengkel Las, yakni sistem hazard analysis. Setelah itu kami melakukan inspeksi dan didapatkan hasil inspeksi dan juga analisa SSHA yang ada di Bengkel Las ini. Nah, setelah kami mendapatkan hasil temuan dari inspeksi, kami menentukan skala prioritas dari temuan tersebut. Manakah dari temuan tersebut yang membutuhkan rekomendasi perbaikan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya dari skala prioritas tersebut kami membuat sebuah rencana perbaikan dari hasil temuan dengan metode PDCA ini. Nah, untuk membahas lebih lanjut mengenai isi dari laporan ini, telah kami siapkan penjelasan dalam bentuk PowerPoint untuk memudahkan teman-teman semuanya. Nah, berikut merupakan penjelasan dari inspeksi kebisingan di Bengkel Las PPN. Baik, saya akan membacakan latar belakang apa sih yang latar belakang kita untuk melakukan inspeksi. Yang pertama, PPNS adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang terletak di wilayah Surabaya, yang mana PPNS memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perkuliahan. Salah satunya adalah Bengkel Las. Bengkel ini memiliki beberapa risiko yang ditimbulkan dari aktivitas di dalamnya. Salah satunya adalah kebisingan. Maka perlunya upaya pengendalian preventif untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan. Oleh sebab itu, kami dari mahasiswa PPNS melakukan inspeksi untuk mengevaluasi tingkat kebisingan di Bengkel Las PPNS. Kemudian tujuan melakukan inspeksi yang pertama, mengetahui tingkat kebisingan di Bengkel Las. Yang kedua, mengetahui kesesuaian kebisingan di Bengkel Las berdasarkan Permenaker nomor 5 tahun 2018. Yang ketiga, mengevaluasi tingkat kebisingan di Bengkel Las. Yang keempat adalah merekomendasikan tindakan perbaikan kebisingan di Bengkel Las PPNS. Kemudian ruang lingkup inspeksi. Lokasi inspeksi sendiri bukan di Bengkel Las PPNS. Dilaksanakannya inspeksi hari Senin tanggal 9 Maret 2020 pukul 8.30 sampai 11.00 WIB. Inspektornya kami kelompok 7. Metode inspeksi yang kami gunakan adalah observasi langsung dan pengukuran kebisingan. Standar inspeksi yang kami gunakan Permenaker nomor 5 tahun 2018. Hazard yang berupa kebisingan. Metode analisis yang kita gunakan adalah subsistem hazard analysis atau SSHA. Spesifikasi gedungnya berupa Bengkel Las yang merupakan sebuah bengkel yang luas yang digunakan sebagai tempat pengelasan. Dapat 3 jenis pengelasan, OAW, SMAW, dan GTAW. Pembahasan selanjutnya adalah Subsystem Hazard Analysis. Subsystem Hazard Analysis atau SSHA
merupakan metode analisis keselamatan untuk mengidentifikasi bahaya, faktor-faktor penyebab terkait efek, tingkat risiko, dan mitigasi langkah-langkah desain. Dalam pembuatan SSHA memerlukan suatu form atau worksheet dalam hal ini yang memiliki bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem. Sistem mana sih yang akan kita analisis? Selanjutnya adalah subsistem. Subsistem ini bagian kecil dari sistem. Selanjutnya adalah analis. Siapa yang akan menganalisis menggunakan metode subsistem hazard analysis. Selanjutnya adalah date, yaitu kapan kita melakukan analisis ini. Selanjutnya adalah nomor ini bertujuan sebagai identitas. Selanjutnya adalah hazard. Hazard ini resiko apa sih yang akan timbul. Selanjutnya adalah cause, yaitu penyebab hazard ini timbul. Selanjutnya adalah efek, yaitu pengaruh apa yang terjadi jika hazard ini sampai terjadi. Selanjutnya adalah mode ini kapan terjadinya efek ini berlangsung. Selanjutnya adalah IMRI atau ini adalah pengukuran secara kualitatif. Ini menggabungkan antara severity dan frekuensi atau tingkat keparahan dengan tingkat keseringan. Ini IMRI ini adalah sebelum dilakukannya aksi rekomendasi atau recommended action, langkah rekomendasi. Selanjutnya untuk recommended action adalah langkah-langkah apa yang digunakan untuk memperbaiki hazard yang timbul. Selanjutnya untuk FMRI sama dengan IMRI, tapi ini adalah nilai kualitatif setelah dilakukan rekomendasi. Selanjutnya adalah komen. Selanjutnya dan yang terakhir adalah status. Status ini bisa open atau close. Untuk open jika masih ada risiko yang tersisa, atau bisa juga close, itu sudah tidak ada risiko. Ya, sebelum kami melakukan inspeksi, terlebih dahulu kami menemui dari pihak penanggung jawab lokasi, di mana dengan tujuan untuk mohon izin kepada penanggung jawab lokasi akan dilaksanakan inspeksi ini. Selain itu, kami juga memberikan surat izin dari pelaksanaan inspeksi ini yang menyatakan maksud dan tujuan adanya inspeksi. Tak lupa kami telah mendapatkan izin, kami melaksanakan inspeksi dengan tetap memperhatikan keselamatan dari para inspektor dan juga melaksanakan inspeksi sesuai dengan rencana dan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, setelah kami melaksanakan inspeksi, kami mendapatkan beberapa data dari inspeksi ini, mulai dari data hasil pengukuran, data hasil form inspeksi, dan juga analisa SSA yang ada di dalam kelas ini. Untuk pembahasan pertama, data hasil inspeksi, data hasil pengukuran, yaitu seperti pada di layar. Pada saat inspeksi kami melakukan dua metode inspeksi. Yang pertama yaitu pengukuran tingkat kebisingan secara langsung, dan juga yang kedua yaitu observasi langsung untuk mengisi form inspeksi. Nah, berikut adalah hasil dari pengukuran tingkat kebisingan di lokasi. Untuk warna merah merupakan nilai di mana nilai kebisingan yang terdapat di sana melebihi dari NAB yang telah diperbolehkan, yaitu sebesar 85 desibel. Nah, berikut adalah datanya dari 165 titik pengukuran. Dari setiap titik kami mengambil 3 pengukuran dan kami ambil dari nilai maksimal untuk menentukan rekomendasi sebaik-baiknya. Nah, berdasarkan nilai tersebut, banyak kombinasi
nilai yang didapatkan, sehingga kami melakukan perhitungan dari kebisingan kombinasi untuk menentukan seberapa besar tingkat kebisingan yang diterima oleh pekerja. Nah, berikut adalah perhitungannya. Dan setelah diketahui hasil perhitungannya, diketahui bahwa nilai kebisingan kombinasi yang diterima pekerja yaitu sebesar 94 desibel dengan waktu pajanan yang diizinkan yaitu 1 jam. Sedangkan waktu pajanan yang diterima oleh para pekerja atau mahasiswa yang terdapat di lokasi yaitu selama 200 menit atau 3 jam 20 menit. Sehingga dapat diketahui bahwa nilai ini atau kegiatan ini melebihi dari waktu yang diizinkan, sehingga ini merupakan tindakan yang tidak aman. Nah, untuk mengetahui di manakah tingkat kebisingan tertinggi berada di warna merah, yaitu di sekitar lokasi pengelasan. Nah, data selanjutnya yang didapat yaitu data hasil form inspeksi. Nah, dengan pengisian form inspeksi ini didapatkan beberapa data seperti berikut. Nah, dapat disimpulkan dari form tersebut ada beberapa hasil yang didapatkan, yaitu yang pertama nilai kebisingan yang didapat di bengkelas yaitu sebesar 94 dB dengan waktu pajanan yang diizinkan 1 jam pajanan. Yang kedua, sumber kebisingan berasal dari pekerjaan pengelasan, pengerendaan, dan juga pengukiran. Dan jenis kebisingan yang ada mulai dari jenis kebisingan terus-menerus, putus-putus, dan juga impulsif. Kemudian, pengendalian yang telah dilakukan di bengkelas ini yaitu penggunaan APD berupa earmuff, namun tidak semua pekerja mendapatkan earmuff ini karena keterbatasan jumlah dan keterbatasan pengetahuan oleh pekerja atau mahasiswa. Dan yang terakhir, telah dilakukan juga pengendalian berupa safety briefing untuk memberikan edukasi tentang bahaya yang ada di lokasi. Kemudian, yang terakhir yaitu data tentang analisa SSA yang ada di bengkelas. Nah, berikut adalah analisanya dengan hazard yaitu berupa kebisingan disebabkan oleh 10 penyebab dengan menghasilkan 4 efek dari bahaya tersebut atau hazard tersebut, dan bisa diberikan 8 rekomendasi perbaikan berdasarkan Permenaker nomor 5 tahun 2018 pasal 10 ayat 4. Nah, dari 10 penyebab ini terdapat beberapa penyebab dari hasil temuan kami yang terdapat dalam 10 penyebab ini. Di antaranya yaitu kebisingan lebih dari 85 desibel, pajanan kebisingan melebihi waktu yang diizinkan, kemudian mahasiswa atau pekerja tidak menggunakan APD, kemudian ada mahasiswa yang tidak paham akan penggunaan APD, kemudian ada peralatan yang menimbulkan kebisingan terus-menerus ataupun impulsif. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan suatu rekomendasi perbaikan berdasarkan pada tabel SSHA ini. Nah, untuk rekomendasi perbaikannya akan disampaikan pada slide selanjutnya. Selanjutnya berupa skala prioritas. Berdasarkan dari hasil inspeksi yang telah memenuhi tujuan dilaksanakannya inspeksi, didapatkan hasil temuan sebagai berikut. Pertama, nilai kebisingan kombinasi di bengkelas sebesar 94 desibel dan waktu perjalanannya yang diizinkan selama 1 jam. Kedua, pengendalian kebisingan di bengkelas dilakukan dengan pengaturan waktu perjalanan 200 menit, namun masih melebihi waktu perjalanan yang diizinkan. Yang ketiga, pengendalian kebisingan di bengkelas dilakukan dengan menggunakan APD kebisingan berupa earmuff, namun tidak semua pekerja menggunakan APD tersebut. Yang keempat, pengendalian kebisingan juga dilakukan dengan pemberian edukasi melalui safety briefing yang dilakukan sebelum dilaksanakan pekerjaan. Kemudian dari hasil yang kita temukan tadi, didapatkan rekomendasi perbaikan. Salah satunya yaitu dengan pekerja atau mahasiswa tidak menggunakan APD. Salah satu temuan ini dapat disebabkan karena tidak tersedianya APD di lokasi. Kemudian rekomendasinya sebagai berikut. Pertama, menyediakan APD sesuai kebutuhan. Rekomendasinya berdasarkan nomor 6 tabel SSHA yang telah dijelaskan tadi. Yang kedua, membuat peraturan yang mewajibkan setiap pekerja menggunakan airpack atau earmuff. Ya, rekomendasi dari nomor 6 tabel SSHA tadi yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Yang ketiga, memberikan edukasi pemakaian earmuff atau airpack.
dan pemeriksaan APD pada saat safety briefing. Rekomendasinya ada di tabel nomor 8 SSHA yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Selanjutnya adalah pembuatan rekomendasi berdasarkan metode PDCA. Pada bagian plan, yang pertama adalah rencana perbaikan, yaitu menyediakan APD sesuai kebutuhan, membuat peraturan yang mewajibkan penggunaan APD kebisingan. APD kebisingan bisa earmuff atau earplug. Selanjutnya adalah memberikan edukasi pemakaian dan pemeriksaan APD melalui sosialisasi, mungkin bisa menggunakan poster atau pamflet, banner juga bisa. Selanjutnya untuk yang kedua adalah pelaksanaan perbaikan. Rencana perbaikan ini akan dilaksanakan oleh pihak sarana, UPK 3, penanggung jawab lokasi, dan tim audit. Masih pada bagian plan, yang ketiga adalah informasi terkait, meliputi lokasi perbaikan, spesifikasi lokasi, hazard yang timbul, APD yang tersedia, dan ada tidaknya regulasi dan edukasi terkait APD. Yang keempat adalah tujuan perbaikan. Tujuan ini yaitu yang pertama meredam kebisingan yang diterima oleh pekerja, mencegah terjadinya penyakit akibat kerja, dan mencegah terjadinya sampai kecelakaan kerja. Pada bagian plan yang kelima adalah metode perbaikan menggunakan 3 langkah, yaitu penyediaan APD, membuat peraturan wajib menggunakan earmuff atau earplug, dan memberi edukasi dan pemakaian pemeriksaan earmuff atau earplug. Yang keenam adalah persiapan inspeksi, yaitu menyiapkan peralatan apa saja yang akan digunakan saat inspeksi. Selanjutnya adalah langkah-langkah inspeksi. Selanjutnya adalah checklist perbaikan dan perawatan. Ini diambil dari standar internasional EN 352. Ya, setelah kami membuat perencanaan untuk memperbaiki hasil temuan yang ada, kami akan merealisasikan perencanaan yang telah dibuat dengan cara yaitu melaksanakan 3 perbaikan tersebut secara langsung setelah mendapatkan persetujuan dari top manajemen. Jadi kita tidak bisa mengabaikan persetujuan dari top manajemen. Kemudian ada yang kedua, yaitu pada sebab spesifik risk control system, di mana inspeksi yang dilakukan menggunakan metode inspeksi hand and power tools yang dilakukan secara visual, di mana inspeksi ini dilakukan dengan atau perbaikan ini dilakukan dengan tetap mempertimbangkan keselamatan dari pelaksana perbaikan dan juga mengimplementasikan rencana perbaikan yang telah dibuat sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Nah, setelah itu tak lupa kami membuat rencana perbaikan, di mana rencana perbaikan ini ditentukan yaitu selama 6 bulan rencana perbaikan, di mana rencana waktu ini telah dilengkapi dengan waktu perawatan dari perbaikan tersebut. Nah, setelah kami melakukan semua itu, tak lupa kami membuat sebuah laporan, yang mana laporan ini ditujukan kepada pihak yang berwenang untuk sebagai bentuk laporan sebagai tindak lanjut dari adanya perbaikan ini, di mana pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu top manajemen, dosen pengajar, inspektor, penanggung jawab lokasi, pihak sarana prasarana, dan UPK 3 atau MAK, di mana semua pihak yang berwenang di sini yaitu pelaksana dari perbaikan ini dan juga dari pemberi izin yaitu pihak top manajemen. Baik, langkah selanjutnya adalah cek. Pertama, reporting and recording. Oke, di sini kita dapat melihat hasil dari checklist ya, dimana
perlunya perbaikan penyediaan perlindungan maaf Erpak dapat Anda lihat sebagai berikut. Dari pemeriksaan perbaikan APD di Bengkelas dapat disimpulkan bahwa perbaikan penyediaan APD kebisingan telah dilakukan. Yang kedua, perbaikan pembuatan peraturan wajib menggunakan APD kebisingan juga telah dilakukan. Yang ketiga, perbaikan pemberian edukasi pemakaian dan pengecekan APD telah dilakukan juga. Yang terakhir, penggantian airplug yang rusak telah dilakukan, namun perawatan pada airplug dan air muff belum dilaksanakan dengan maksimal. Baik, yang kedua adalah following up and closing out. Dari hasil inspeksi beserta rekomendasi inspektor telah diserahkan kepada pihak yang berwenang agar dapat dilakukan tindak lanjut, sehingga pengecekan dan perbaikan yang dilakukan memberikan manfaat kepada semua pihak. Yang terakhir adalah evaluating. Berdasarkan hasil pengecekan telah memenuhi tujuan dari dilaksanakannya perbaikan temuan hasil inspeksi kebisingan. Dari tujuan tersebut dapat didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, rencana perbaikan hasil temuan inspeksi telah dilaksanakan. Yang kedua, perawatan terhadap airplug kurang diperhatikan sehingga perlu peningkatan gitu. Kemudian art yang kita lakukan menggunakan safety policy, di mana ada 3 unsur policy of execution, policy assessment. Dianalisa berdasarkan organisasi, job, dan individualnya. Untuk organisasi, dari policy-nya berupa pentingnya penggunaan APD saat bekerja. Selanjutnya adalah HSM memeriksa perlengkapan APD pekerja dan mahasiswa sebelum bekerja. Policy assessment-nya berupa evaluasi pelaksanaan regulasi secara berkala, yaitu 6 bulan sekali. Kemudian untuk job, berdasarkan policy-nya memeriksa APD setiap pekerja atau mahasiswa sebelum bekerja. Policy execution-nya berupa melapor ke pihak yang berwenang terkait penggunaan APD. Policy assessment-nya berupa melakukan pelaporan setiap harinya setelah dilakukannya pemeriksaan. Individual yang berdasarkan policy-nya menggunakan APD lengkap sesuai dengan potensi bahaya yang ada. Policy execution-nya berupa melengkapi APD yang tidak tersedia dengan membeli atau meminjam. Policy assessment-nya berupa apabila tidak menggunakan APD tidak diperkenankan untuk bekerja. Kemudian langkah-langkah pembuatan safety policy. Pertama, penentuan regulasi berupa pengadaan APD, kebisingan, dan peraturan wajib memakai APD. Yang kedua, pemberian sesuatu yang menimbulkan pembiasaan berupa memasang stiker atau poster penggunaan APD saat bekerja. Menggunakan pesan moral atau slogan berupa pakai airplugmu sebelum bising telingamu. Yang keempat, melibatkan target. Memberi himbauan kepada seluruh pengguna Bengkelas untuk menjaga fasilitas yang ada. Yang kelima, waktu dan tempat yang tepat. Berupa pada saat pemberian safety briefing sebelum dilakukannya pekerjaan. Yang keenam, memberikan konsekuensi berupa sanksi bagi yang tidak menggunakan APD saat bekerja tentunya. Backup selanjutnya berupa safety audit, di mana untuk memastikan mutu K3 yang ada, maka perlu dilakukannya audit atau pengecekan dari perbaikan hasil inspeksi yang telah dilakukan. Alur safety audit berupa pertama, peninjauan kebijakan. Melakukan peninjauan kebijakan yang telah diterapkan organisasi. Yang kedua, menentukan objek audit dan manfaatnya. Objek auditnya berupa pekerja atau mahasiswa dan manfaatnya dan regulasi penggunaan APD.
menentukan jenis audit. Jenis audit yang dilakukan berupa audit khusus. Kemudian kelima, menentukan peralatan. Peralatan yang digunakan berupa Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan keselamatan kerja, lingkungan kerja, serta standar internasional IN 352. Yang kelima, menentukan peralatan. Peralatannya berupa menggunakan form yang telah dibuat sebelumnya, yaitu form checklist. 2. Yang keenam, berupa menentukan waktu pelaksanaannya, di mana waktu pelaksanaannya dilakukan selama 6 bulan sekali. Kemudian mengevaluasi hasil audit. Mengevaluasi hasil yang ditemukan dalam proses audit tersebut. Kemudian pelaporan hasil audit berupa pelaporan ke pihak pimpinan dan yang bersangkutan tentunya. Yang ke-9, meninjau kembali pelaksanaannya audit. Untuk link laporan hasil inspeksi dapat diakses melalui link ini, bit.ly/laporan inspeksi kebisingan SSHA. Sekian presentasinya dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.